Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Wilkumah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syobhan Halim. Baik, di sini kami akan membahas mengenai implementasi nilai Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini melambangkan padi dan kapas yang bermakna sandang dan pangan, merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun keadilan pun berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Menurut Bapak Darmoni Harjo, keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia di dalam aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan seluruh rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia yang mendiami suatu wilayah negara kesatuan Indonesia ataupun berada di luar negeri untuk mendapatkan perlakuan adil, baik hukum, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial ini merupakan tujuan dari 4 sila yang mendahulunya. Adapun nilai-nilai sila kelima yakni saling menghormati kewajiban sebagai warga negara, 2. Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara, menjaga dan menggunakan hak semua agar bisa digunakan bersama-sama, memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Adapun penerapan Pancasila, sila kelima adalah yang pertama adalah menolong orang lain. Menolong orang lain adalah perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Jikalau kita belum bisa menolong orang lain, maka mulailah dari sekarang untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan. Lalu yang kedua ada menghargai hasil karya orang lain. Karena setiap orang yang telah melahirkan karya sudah melewati proses yang sangat panjang dan yang sangat susah. Maka dari itu kita tidak boleh mengejek-ejek karya tersebut. Lalu yang ketiga ada kita tidak boleh semena-mena dengan orang lain. Karena mereka juga manusia, makhluk Tuhan yang butuh bantuan tangan kita. Lalu yang keempat ada kita juga harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Karena setiap orang berhak kita hormati setiap hak dan kewajibannya. Dengan begitu, hidup kita akan nyaman dan rukun apabila kita menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Lalu yang kelima, kita harus berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri maupun orang lain. Jika ada ketidakadilan di depan mata, maka kita harus bersuara untuk memperjuangkannya. Baik, setelah mengetahui beberapa nilai-nilai dari implementasi sila kelima, kita juga perlu mengetahui bahwasannya masih banyak sekali ketidakadilan negeri. Kita ambil contoh adalah ketidakadilan di Papua. Berdasarkan penelitian dan studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia, pada tahun 2008, wacana pembangunan dalam perspektif rakyat Papua dimaknai sebagai upaya negara dalam melakukan marginalisasi serta mengenalkan sistem kapitalisme kepada rakyat Papua yang bermuara pada eksploitasi alam di tanah Papua. Selain itu, mereka yang lebih diuntungkan adalah mereka yang warga pendatang dan bukan warga asli rakyat Papua. Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu. Papua memiliki lingkar kekerasan yang panjang. Papua punya cerita yang berbeda dibanding provinsi lain. Kalau melihat Papua disamakan dengan yang lain, maka kita akan terjebak dengan cerita yang sama.
isu separatisme itu muncul, itu bukan sesuatu yang tahu-tahu muncul gitu. Itu adalah sebab akibat tersumbatnya beragam persoalan tanpa ada penyelesaian. Coba kita tanya. Orang Papua asli HDI-nya rendah. Orang non Papua yang datang ke Papua HDI-nya meningkat. Artinya siapa yang bisa menikmati triliunan rupiah dari dana otsus? Bukan orang Papua. Itu Saya mau fakta. lempar ke Pak Gubernur, bagaimana? Orang Papua butuh kehidupan, Betul. bukan pembangunan. Ya, Kehidupan. butuh. Ketidakadilan sosial bagi masyarakat Papua asli secara jelas dinyatakan oleh Ketua DPRD Papua dan Wakil Gubernur, yakni Bapak Elias Paprinde. Menurutnya perasaan tidak puas ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam pembangunan khususnya untuk kesejahteraan mengakibatkan munculnya tuntutan oleh masyarakat Papua. Realitas ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di tanah Papua ternyata dapat menimbulkan konflik kekerasan serta mendorong adanya kelompok yang sudah terkenal adalah organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini seringkali bersikap anti pemerintahan dan selalu menyuarakan sebagian keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ketidakadilan ini terus berlanjut, maka dapat diprediksi beberapa tahun yang akan datang Indonesia akan kehilangan tanah Papua. Sama seperti yang terjadi dengan Timor Leste yang dahulunya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu keadilan sosial adalah suatu konsep sekaligus cita-cita bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keadilan sosial juga harus diwujudkan secara sempurna. Karena keadilan sosial dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, karena like adalah kebutuhan kami. Subscribe. Harapan saya ke depan ini bukan lagi kita orang Papua bukan lagi terbelakang, tapi nanti akan jadi terdepan. Akan terdepan.